Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat ya. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem operasi. Nah, kita pasti sering menggunakan remote saat mengganti channel televisi atau saat mengatur suhu pada AC. Komputer maupun handphone yang sering kita gunakan juga memiliki sistem operasi agar bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah kalian mampu menyebutkan macam-macam sistem operasi dan menjelaskan peranannya. Sebelum kita masuk ke materi tentang sistem operasi, Ibu ada beberapa pertanyaan nih. Pernahkah kamu menggunakan komputer? Apakah kamu pernah mengerjakan tugas menggunakan komputer? Apakah komputer membantu tugasmu? Ketika kamu mengerjakan tugas, perangkat apa saja yang dibutuhkan? Sekarang, ayo kita saksikan video berikut dan catat hal yang penting. Beberapa dari kalian pasti pernah lihat logo ini. Atau kalian pernah dengar tentang Mac OS, Android, Windows. Tapi bukan Windows yang itu. Windows sistem operasi ya maksudnya. Itu adalah sistem operasi. Terus apa itu sistem operasi? Yuk kita bahas. Halo guys, balik lagi dengan Laikul Fahri di sini. Kali ini kita bakalan ngomongin soal sistem operasi. Sistem operasi adalah penerjemah, penghubung, jembatan antara manusia dengan komputer. Kenapa perlu penerjemah? Penerjemah dibutuhin ketika ada komunikasi dengan dua bahasa yang berbeda. Manusia menggunakan bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lain sebagainya deh. Dan komputer nggak kenal sama bahasa itu. Komputer menggunakan bahasa mesin. Basically komputer cuma ngerti ya atau tidak, nyala atau mati, on atau off, 1 atau 0. Aku kasih contoh aja ya. Misalnya kita mau ngetik huruf A ke dalam komputer. Pertama kita pencet tombol A di keyboard. Lalu akan ada sinyal bahwa tombol A sedang ditekan. Karena komputer nggak kenal alfabet A, B, C, D, E, sampai Z. Nah disinilah sistem operasi berperan. Sistem operasi menerjemahkan huruf A tadi nih ke dalam bilangan biner 1 dan 0 itu. Nah, setelah diterjemahin ke dalam bilangan biner, komputer kan udah ngerti tuh. Lalu setelah komputer tahu bahwa huruf A ditekan, dia akan merespon dengan bilangan biner lagi. Terus sistem operasi bakalan menerjemahkan lagi bilangan biner itu menjadi huruf A yang ditampilkan di monitor. Proses ini akan berjalan terus-menerus, berputar gitu terus, dan berjalan sangat cepat. Ya tergantung komputer yang kalian pakai juga sih. Kalau kalian masih pakai Pentium 1 dan RAM-nya 1 MB ya mungkin nggak secepat itu. Nah, kita kan udah tahu nih, sistem operasi itu fungsinya buat menjembatani antara manusia dan komputer. Terus apa aja sih sistem operasi yang ada? Sebenarnya sistem operasi itu ada banyak banget. Tapi bakalan aku kelompokin jadi 3. Yaitu Windows, Mac OS, dan Linux. Sebenarnya Mac OS itu masih keluarganya Linux, tapi biarin deh kayak gitu. Ada 3 ya. Windows punya sejarah yang cukup panjang. Dari mulai Windows 1.0 sampai sekarang Windows 10. Mac OS juga mengiringi perjalanan Windows. Sampai sekarang berubah namanya menjadi OS X. Dan yang ketiga adalah Linux. Linux adalah sistem operasi yang paling banyak. Ada banyak sekali sistem operasi Linux. Atau lebih sering dikenal dengan distro Linux. Ini adalah hierarki distro Linux. Kenapa bisa banyak gitu? Karena Linux adalah sistem operasi yang open source atau sumber terbuka. Jadi siapapun boleh memodifikasi sistem operasi itu seenak jidat mereka. Iya, jidat mereka. Windows dan Mac OS termasuk sistem operasi yang closed source. Jadi Windows dan Mac OS cuma bisa dimodifikasi seenak jidat orang yang kerja di sana. Jadi Linux itu gratis, Windows dan Mac OS itu berbayar. Buat kalian yang make Apple device, make Mac gitu, biasanya OS-nya udah dibundle sama hardware-nya. Jadi ketika kalian beli komputer, ya dapet sama OS-nya sekalian gitu. Nah, buat kalian yang pakai Windows,
Biasanya terpisah tuh antara hardware dan softwarenya. Ketika kalian beli PC, kalian nggak langsung dapat Windows-nya. Jadi buat kalian yang ngerasa pakai Windows tapi nggak ngerasa pernah beli Windows, aku nggak tahu deh. Oh iya, smartphone kalian juga punya sistem operasi loh. Android, iOS dari Apple ya. BlackBerry udah mati. Ya, iOS dari Apple dan Android dari Google. Dua aja deh. Maaf BlackBerry. Semoga kamu tenang di sana. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah jembatan. Bukan yang itu. Jembatan. Bukan yang itu juga. Sistem operasi adalah jembatan antara manusia dengan komputer. Tanpa sistem operasi, kita nggak bisa pakai komputer. Ya udah, segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka video ini, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Thank you for watching this video, and as always, stay creative. Like Ulfari. We'll see you guys on the next video. Bye-bye. Setelah kita saksikan video tadi, silahkan bentuk kelompok 3-4 orang dan diskusikan jawabannya, serta presentasikan hasilnya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.